sebagai media revitalisasi bahasa Lampung. Bahasa daerah itu berfungsi salah satunya sebagai alat komunikasi antar budaya. Tanpa bahasa, kegiatan manusia 99% akan terhenti. Jadi memang Allah itu menciptakan kita ini berbeda bahasa. Jadi kalau Bang Alek tadi mengawali dengan satu pernyataan bahwa bahasa-bahasa daerah ya tadi akan punah, apalagi nanti saya juga mengutip dari kantor bahasa, badan bahasa saat kita kongres. Jadi udah dibilang ada punah, ada kemunduran, ada apalagi nanti kita kutip lagi. Dan itu garis haluan kebangsaan zaman Pak Anton Mulyono ya, karena mandi di zamannya Pak Alek jadi ngomongnya nanti direkam sendiri saja ya. Ya. Jadi tahun 85 saya menjadi tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, masih gadis ya. Terus menyusun Kamus Bahasa Lampung pertama tahun 80. Terus nah ini harus menjadi terminologi berpikir manusia, khususnya di khusus bidang bahasa. Kita tidak boleh ribut, tapi juga tidak boleh kehening. Apa gunanya jurusan bahasa? Bahasa seni. Ingat itu. Garis haluan kebangsaan sudah jelas anak-anak. Di Indonesia ini ada 3. Apa itu? Bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Sudah jelas kita terima itu. Bahasa daerah ya sesuai daerah ya kan. Selamat datang Kiai. Ini pasti Kiai lah, mungkin beliau lebih tua dari saya. Karena saya sudah 64 tahun. Ya. Makanya udah keriput tuh. Balik ke studio. Jadi yuk kita baca lagi bahwa bahasa di Indonesia itu ada 3. Kita harus mengakui lah kedudukan dan fungsinya dibaca ya. Makanya Bu Desi sudah punya slogannya, nanti Bu Desi menyampaikan mau ngapain nih dengan bahasa Indonesia, mau ngapain dengan bahasa daerah, dan mau ngapain dengan bahasa asing. Ingat ya, itu wilayah begini kata ahli psikologi itu di otak kita ini ada belahan kanan, belahan kiri, dan ada belahan tengah. Nah, di sini ada fakultas bahasa. Yang penting saja ya, nanti urusannya lain itu. Terus, nah, ini situasi bahasa daerah di Indonesia karena studio kita bahasa Indonesia, bahasa daerah. Bagaimana situasi ini? Ini saya mengutip dari Badan Bahasa pada saat itu. Alhamdulillah kita sudah diizinkan Bu Desi untuk kongres bahasa Indonesia dan bahasa Lampung pertama. Tangan lagi. Saya dan kakak Bogo sanak lumi ya, sanak lumi. Amun ditepuk-tepuk bangga. Bagaimana situasi kebangsaan di bahasa Lampung? Ingat, bahasa daerah kita ini labelnya bahasa Lampung. Bu, diakui ada sejarahnya. Memang nggak ada yang mengakui bahasa Lampung? Ya ada. Tapi tahun 94 saya harus presentasi di IKIP Malang. Benar apa Lampung itu punya bahasa? Nggak mudah. Ya saya obok-obok itu Kiai Iqbal ya mau presentasi bahasa Lampung. Namanya di depan profesor. Tahun 94 belum ada kekuatan banyak bangkai. Ternyata masuk bahasa loh Lampung ini. Saya diketahui bahasa Lampung. Saya ada ilmu dari itu bukunya Kak siapa yang nulis bahasa Ibrani, yang Irfan. Betapa tahun 1970 tahun 800 sekian. Ia bicara Amun zaman tinggal di kampus Pak No, ada cucunya KM No, kampus pertama. Amun putih mahaga baca temuan
Father tuh baca apa? Coba buka, itu sudah arkais semua. Bu Yanti, Bu Desi, Bang Ari, coba dicari lagi. Nanti dilihat. Mengapa saya katakan arkais? Istilah Pak Anton, kata-kata yang sudah lama tidak dipakai itu arkais. Apa ini perlu kita gali? Perlu. Dek, nyatu Pajo, Alek, dalam nama favorit ya, Alek. Mengapa ini kita gali? Ini ada anak-anak muda ini tahu loh bahwa zaman dulu sudah ada itu gayung. Apa gayung? Timbu. Hah? Itu penggalian. Di gayung kami. Ini dijadikan oleh Prof. Hasim pada saat itu. Mengapa itu akan punah? Karena beliau ahli pragmatik. Tolong ukurnya tentu ilmu pragmatik. Pragmatik itu gampang. Berapa persen kata yang digunakan? Nah, beliau ambil latarnya dengan analisis itu di masjid. Nggak digunakan lagi. Wah, nggak ada waknya dong. Tapi ketika saya jalan ke Kota Agung, berhenti di pusat permandian yang airnya nggak berhenti. Apa namanya? Kamu Ina loh. Buai saya mah mengadu-adu kali di masjid. Azizi, ibu jelma Kota Agung. Buai habis juga. Wake up. Ya, wake up. Artinya tidak memaknainya. Airnya karena bahasa Jawa itu kali. Sana unik, waktu mana jelma. Ku uli-uli. Bahasa Lampuna Pagun. Ya. Tapi waktu itu mungkin Prof. Hasim almarhum itu melihatnya tidak di posisi. Apakah itu menjadi bukti empirik linguistik? Ya. Karena kajiannya jelas, mengikuti metode yang jelas, terminologi teorinya jelas, empiriknya jelas, regulasinya jelas. Maka diakui, disajikan di Belanda tahun 84. Hari itu, ini cerita dikit aja lah, ini nanti dibaca ya. Tahun 96 ke 97, ini sejarahnya Bu Desi, yang namanya Pak Sahrudin ZP. Dengan tanggap beliau sebagai orang Lampung dan waktu itu di Mabes. Kok Bu Fadidah cerita loh saya yang disuruh, tapi saya nggak boleh. Dengan hadirnya temuan Prof. Hasim Gunawan, langsung ditangkap oleh Pak Sahrudin waktu itu di sebuah tempat di Mabes. Saya dipanggil. Mengapa? Ya karena saya memang senang dengan bahasa Lampung sejak kuliah. Datanglah saya dengan Prof. Hasim Gunawan ini. Besar mana beliau sebelum betul-betul namanya. Datanglah kami beritahu adik-adikku, anak-anak di sebuah ruangan. Hadir dulu ada sekitar 20-25 tokoh Lampung yang masih ada di satu itu adalah Kiai Mawati. Masih gagah dia, sekarang gagah kita sudah tua. Itu yang lain adalah tokoh-tokoh kaya secara materi, karena ada yang dari Jepang, minyak itu dulu saya dikenal. Bayangkan Fadidah saat itu dulu dengan Prof. Hasim Gunawan. Bayangkan aja lah ya, tapi saya tetap tegar ya. Saya tetap tegar waktu itu. Akhirnya keputusannya Pak, adakan bukan kongres, seminar nasional pertama tahun 97. Ketua panitianya adalah Mami Fadidah hati-hati. Siapa pembicaranya? Prof. Hasim Gunawan, Bang Ansori, terus budayawan Lampung saat itu saya lupa lagi. Tapi yang hadir waktu itu Kiai itu, sekdanya masih Yuskas, gubernurnya Pak Umar Sono. Singkat cerita, dalam seminar nasional pertama 97 itu merekomendasi pemikiran-pemikiran. Ya. Saya cari
di lemari buku saya tak ketemu hantu yang jimat itu, tapi saya masih ingat di sini karena kata Prof. Sitanala Arsat, dan saya masih punya fotonya di ruangan saya foto. Alhamdulillah, tapi naskah itu tidak ada. Akhirnya merekomendasi membuka D3 Universitas Lampung. Ketua programnya, karena saya ketua program studi. Nah, dulu zaman saya pendidikan bahasa Indonesia dan daerah, sehingga sah kita membuka D3. Itulah beliau, Iqbal Hilal Raja Taruna. Tepuk tangan. Beliau Kaprodi D2, lanjut D3. Ada mahasiswa zaman U adalah zaman Timbai, lulusan D2 D3 berdiri. Nah, ini dia pejuang-pejuangnya. Nah, menurut Badan Bahasa, Lampung itu masuk ke munduran. Mengapa? Indikatornya jelas. Sebagian penutur baik anak-anak maupun remaja maupun generasi tua tidak lagi menggunakan. Nah, tugas kutil itu mendatai lapor ke Desi itu, tidak usah tunggu proyek penelitian karena duit makdo, penelitian mah harga, ngebina mah harga, apa harga mati. Itu sudah jelas. Ini ahli sudah ngomong loh, ya Allah. Nah, sebagian penutur baik, terus kamu orang nunggu dana penelitian makdo anakku lebaran. Tantangannya apa di Lampung Bahasa Lampung ini? Saya mencoba membantu usaha ini. Tidak terancam punah, tetapi eksistensinya menurun karena jumlah penutur sedikit. Luwot, sudah singkatnya amun. Ulun Lampung mati bahasanya. Sebab saya pakai amun ulun Lampung nikah zaman saya. Maksud Lampung mati bahasanya. Nah, yakinnya Jawa Timur mak matinya bahasa yang membangun bahasa Lampung yakin banget. Nah, tidak diuji asli Jawa Timur, tapi cakap Badun dari Lampung. Balik studio. Jika bahasa penutur Jati di daerah kota besar cenderung negatif, ini hasil penelitian. Penelitian sederhana dan baru dimulai oleh rekan sejawat kita di Prodi, Kiai Beris, dan ini bisa dikembangkan lagi. Kenapa? Kalau penutur Jati sendiri native speaker-nya itu sudah negatif, siapa saya ketika itu Lampung itu asli, mak gak jauh Lampung, hati bahasa. Coba jelasnya pendidikan empirik, dia harus positif di Papua. Mak lagi yang menggunakan istilah dosa. Oi mak bagi kami hamdah agak menghormati temu satu lagi lah. Yang di Bandungnya baca api bus balik kemana? Langsung balik kemana? Mak boleh. Ibu dari mana? Saya mau berbahasa sudah. Hei, ibu dari Palembang. Woi, mana bu? Tapi hamba kasih dia hamba. Sesekali lah cekak angkot sini. Ya, panggil dia. Saya bukan kiai, saya Amin. Kiai itu, nah kan tunggu sini. Kiai itu panggilan Mas. Jadi Mas saya panggil kiai kalau di Lampung. Itu aja loh beramal itu ke saya. Ibu dana dari Bu Desi. Bu Desi itu kudok udah pemikirin dana itu. Terus ya, saya ini loh Amin. Iya itu sapaan. Kalau Mas saya panggil kiai. Mas Ale rekomendasi saya perbuk atau perwali. Perwali dulu pernah ada. Yang saya ingat baik kanan dulu ada, tapi dicek kembali. Jangan bupatinya ganti lagi ada perwali. Perbuk perwali itu adalah konstruksi normatif yang
nomor 2 tahun 2008. Ada satu tabib pun tidak mudah. Weda, kali saya yang kena marah. Saya kesana kena marah, sini kena marah. Tapi dengan pun kita juga nyoba-nyoba. Ternyata setelah saya sedikit-sedikit, Bu Desi, di Lampung ini sudah tidak perlu yang terhormat yang memarah. Hebatnya pengakuan Lampung. Semua itu pun itu adalah orang yang dihormati. Jadi kalau ada 12 tokoh yang datang diwakili oleh pun, selesai. Untuk para guru, hai para guru, sekarang menunjukkan Pergub 39 tahun 2014 bahwa bahasa budaya Lampung seni Lampung dijadikan di muatan lokal. Jangan pada ribut mau dikasih seperempat jam, setengah jam turun tidur, karena itu kebijakan. Tapi kalian berdiskusilah di MDMP. Oh, tidak cukup 1 jam, lapor ke dinas, Pak, ini tidak cukup karena blang. Jadi jangan ngoceh aja, sampai ngoceh lapor. Nah, itu yang dilakukan oleh FKIP. Mengapa? Karena dulu D3 boleh. Nah, ini yang dilakukan FKIP. Karena D3 sekarang peraturan undang-undang guru harus S1, maka menguruslah pendidikan S1 yang akan lulus tahun 2026. Jadi kita berbuat revitalisasi itu begitu loh. Jangan didiamkan atau kita sendiri nggak berbuat. Saya ingin wajumai sebatin ripepadu nunggu di bumi besar, mak nunggu bumi mulus ditambah muni subai mulanya nabangun. Ya, kasih aku sekali lagi untuk pemirsa. Terima kasih. Selanjutnya Bu Desi, pada kesempatan ini Bu Desi akan menyampaikan beberapa yang sudah dilakukan dan juga pada pandangan beliau tentang pentingnya revitalisasi bahasa daerah. Silakan Bu. Seperti kegiatan yang kami lakukan revitalisasi bahasa daerah ini, mengapa di awal itu hanya ada 4 bahasa yang direvitalisasi, kemudian berkembang menjadi 12 bahasa, kemudian 72 bahasa, dan saat ini 98 bahasa. Nah, ini terkait dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait sebagai dasar kami untuk melakukan kegiatan. Demikian juga terkait dengan kebijakan yang menjadi dasar kami melakukan kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini tentu saja adalah kebijakan Merdeka Belajar, khususnya episode ke-17 yang telah dilakukan atau diluncurkan pada 21 Februari tahun 2022. Begitu. Ini terkait revitalisasi bahasa daerah. Nah, tahun 2022 kami sedang persiapan untuk melakukan revitalisasi, baru kami kerjakan di tahun 2023 dengan tahapan yang sama di semua provinsi. Ada rapat koordinasi, penyusunan model, kemudian pembelajaran guru utama, pengimbasan, dan FTBI. Itu polanya sama semua seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi jauh ke belakang terkait dengan landasan formal, ini sudah jelas diatur selain di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2, ini juga sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang mandat pelindungan bahasa dan sastra di Indonesia. Ini disebutkan di pasal 41 bahwa pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh lembaga kebahasaan, yaitu Badan Bahasa yang disebut lembaga kebahasaan ini. Badan Bahasa yang di Jakarta, kalau di setiap provinsi itu adalah balai atau kantor bahasa. Kemudian selanjutnya juga disebutkan pelindungan bahasa dan sastra daerah dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan
oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan atau badan bahasa. Nah, kalau sesuai mandat undang-undang ini, yang berkewajiban untuk melindungi bahasa daerah itu tentu saja pemerintah daerah masing-masing yang memiliki bahasa tersebut. Kami sebagai instansi pusat ini bersifat sebagai fasilitator, begitu. Jadi memang perlu sekali itu adanya Perbu, Perwali itu untuk menguatkan posisi bahasa daerah ini. Dan pemerintah daerah ini memiliki kewajiban untuk mengembangkan, membina, melindungi bahasa dan sastra agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi tumpuan atau kegiatan pelestarian bahasa dan sastra daerah ini sebenarnya merupakan tugas utama dari pemerintah daerah. Tentu kami akan terbuka apabila ada koordinasi ataupun saling kerjasama antara kedua belah pihak. Karena sebagai instansi pusat tenaga kami terbatas, pendanaan juga terbatas. Karena itu harus ada dukungan dari pemerintah di daerah. Ini sudah dibagi juga selanjutnya. Ya. Ada aktivitas pengembangan di mana pemerintah melakukan apa, pemerintah daerah melakukan apa, ini nanti bisa dipelajari atau dibaca sendiri. Sudah ada pembagian kewenangan. Jadi kami bertugas sampai di level mana, sampai di jenjang mana. Kemudian pemerintah daerah harus mengambil peran di mana. Itu sudah jelas sekali di dalam tayangan ini. Sumbernya ini adalah PP nomor 57 tahun 2014 tentang kemajuan kebahasaan. Kemudian selanjutnya ini ada tugas bahasa daerah. Dalam pengembangan bahasa daerah ini diperlukan penelitian kebahasaan. Ini kami yang tidak dapat melakukan saat ini. Nanti kalau nomenklaturnya berubah ya kami tidak tahu ya Bu ya gitu. Tetapi untuk saat ini kami tidak ada nomenklatur melakukan penelitian kebahasaan. Begitu, karena memang sudah tidak ada lagi peneliti di kantor bahasa. Dan yang kedua adalah pengayaan kosakata. Ini tadi yang saya sampaikan terkait dengan pengusulan kosakata ke KBBI atau juga pemenuhan kosakata untuk pembuatan kamus bahasa Lampung. Ini terkait dengan pengayaan kosakata. Kemudian pembaruan dan kodifikasi kaidah bahasa. Penyusunan bahan ajar, kemudian penerjemahan dan publikasi hasil pengembangan bahasa daerah. Penyusunan bahan ajar ini yang sudah kami lakukan 2 tahun ini dengan penyusunan model pembelajaran. Kami menyebutnya model pembelajaran sehingga Bapak Ibu guru ini bisa memanfaatkan model pembelajaran tersebut. Akan mengajarkan siswa bahasa Lampung melalui metode berpidato atau metode komedi tunggal atau membaca atau mendongeng. Itu kami serahkan kepada Bapak Ibu disesuaikan dengan minat anak. Itu yang secara idealnya seperti itu. Tetapi tentu akan sangat sulit sekali ya kalau ada 30 siswa kemudian minatnya sendiri-sendiri. Nah itu tentu saja memerlukan pemikiran atau strategi dari Bapak Ibu. Bagaimana menyinkronkan antara model pembelajaran yang sudah kami susun dengan minat anak itu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pengembangan sastra. Nah ini sudah dibagi menjadi sastra Indonesia dan sastra daerah. Untuk sastra daerah ini dilakukan untuk mendukung dan memperkokoh kepribadian suku bangsa. Ya ini karena kaitannya sangat erat ini antara sastra dan suku bangsa ataupun karakter kepribadian yang dimiliki oleh seseorang itu sangat erat kaitannya dengan sastra. Bahasa itu untuk mendukung sastra tersebut. Tapi sastra ini yang bertujuan sangat khusus itu adalah untuk membentuk karakter atau kepribadian. Bahasa daerah atau sastra daerah pun demikian juga. Ini sama-sama sastra, hanya medianya menggunakan bahasa daerah. Gitu. Kemudian pengembangan sastra daerah dilakukan melalui penelitian kesastraan daerah. Ini kemudian di Unila sudah banyak dilakukan ini ya Bu ya, penelitian sastra daerah. Tadi disebutkan ada Bisaan, ada Kias, ada
Pepancur itu salah satu upaya untuk melakukan penelitian bidang kesastraan sastra daerah. Kemudian ada peningkatan jumlah dan mutu karya sastra daerah dan kritik sastra daerah. Ini yang masih sulit untuk dilakukan ya, kritik sastra daerah ini. Tapi ini sebenarnya bagian dari kegiatan pengembangan sastra. Ya, ini tugasnya Bang Ari, Bang Ales ini untuk melakukan kritik sastra daerah gitu. Kemudian kodifikasi sastra daerah, penerjemahan dan publikasi. Nah, publikasi ini yang saat ini bisa kita lakukan relatif lebih mudah melalui penggunaan media sosial yang ada di komunitas, itu salah satu upayanya. Kemudian selanjutnya, tayangan selanjutnya ini terkait dengan tugas kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. Untuk yang tugas kepala daerah, ini kepala daerah bertugas melaksanakan pelestarian dan pengutamaan bahasa negara, pelestarian dan pengembangan bahasa daerah, dan lain sebagainya. Ini kami mohon bantuan dari Bapak Ibu ini untuk bisa menyampaikan kepada kepala daerah atau pihak terkait ya bahwa tugasnya itu ini begitu. Kami sudah berusaha pada saat rapat koordinasi itu mengundang para pemangku kepentingan, tetapi mungkin lupa dan perlu disadarkan bahwa ada tugas yang harus dimiliki atau dijalankan oleh kepala daerah terkait dengan bidang bahasa ini. Selanjutnya ini saya ambil dari tayangan dari Dinas Pendidikan. Ini kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan bahasa daerah. Ini sudah ada beberapa kebijakan atau peraturan yang dibuat. Yang paling baru adalah yang peraturan Gubernur tahun 2014 tentang muatan lokal tersebut. Setidaknya sudah ada di Provinsi Lampung ini. Tidak semua provinsi ini memiliki peraturan terkait dengan muatan lokal bahasa daerah ini. Kemudian selanjutnya ini pentingnya revitalisasi bahasa daerah dan lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri Bapak Ibu. Nah, ini kalau berdasarkan data dari BPS, ini terkait dengan penggunaan bahasa daerah di keluarga. Penduduk Indonesia ini 73,87% ini masih berkomunikasi dengan bahasa daerah di dalam lingkup keluarga. 73,87 dari 250 juta. Kalau jumlahnya masih itu ya, mungkin sudah bertambah ya. Ini jumlahnya tentu masih banyak yang tidak menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga. Kemudian penggunaan bahasa daerah di tetangga atau kerabat ini lebih sedikit, yaitu 71,93%. Ini artinya bahasa daerah ini digunakan di lingkungan yang inklusif atau hanya di lingkungan tertentu saja, tidak digunakan dalam komunikasi lisan non formal dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau kita lihat berdasarkan generasi? Ini faktanya seperti ini untuk penggunaan bahasa daerah. Dulu generasi pre-boomer itu tahun berapa ya? Generasinya. Kalau sekarang kan Gen Z sudah masuk ke post Gen Z. Ya, ini kalau kita melihat 50-an ya, yang lahir 50-an. Baby boomers atau boomers ya. Nah, ini semakin generasi ke sini itu penggunaan bahasa daerahnya semakin berkurang. Ini. Jadi kegiatan kami yang terkait bahasa daerah ini sasarannya memang untuk generasi muda atau tunas-tunas bahasa. Harapannya kurva atau diagram ini nanti akan stagnan kemudian berbalik lagi menjadi generasi yang setelah post Gen Z itu akan berbicara lebih banyak dengan bahasa daerah ini. Karena kecenderungannya zaman dulu banyak orang berbahasa daerah, zaman sekarang menjadi berkurang kalau melihat dari grafik tersebut. Nah, ini upaya-upaya yang ditempuh tentu saja harus melibatkan banyak pihak untuk bisa menggelurakan generasi muda ini untuk berbicara bahasa Lampung.
Kami ada duta bahasa. Nah, IKABIBAS ini sudah membuat konten-konten di media sosial terkait penggunaan bahasa Lampung ini. Meskipun di dalam mereka sendiri itu tidak semuanya bisa berbicara bahasa Lampung ternyata. Padahal itu anak asli Lampung, tinggal di Bandar Lampung dan tidak tinggal di mana-mana begitu. Tapi ternyata tidak juga menguasai bahasa Lampung. Selanjutnya pejuang bahasa Lampung juga Pak Iqbal yang sudah puluhan tahun juga berkecimpung dalam upaya untuk memasyarakatkan bahasa Lampung di Unila maupun di Lampung secara umum. Silakan Pak Iqbal. Saya awali pernyataan saya dengan melalui topik yang disampaikan untuk kegiatan ini, kegiatan peran seni untuk dalam revitalisasi bahasa Lampung, Jawa Lampung. Saya mulai dari pernyataan. Adik-adik semua orang Lampung bukan? Atau orang Jawa, orang Sunda? Kalau begitu, ungkapan bahasa Lampung, Ramiji Lampung, kita orang Lampung, Ram jelema Lampung. Ulah hapi, kenapa? Ulah hapi mak pandai tidak bisa. Ulah hapi mahaga tidak mau berbahasa Lampung. Barangkali ini jadi kuncinya. Kunci semuanya itu, ya. Kita hanya di bibir mengaku kita orang Lampung, tapi ya bahasanya kita biarkan, kita sisihkan dari kehidupan kita. Dan ini sebetulnya memang di mana-mana berlaku, kurang gengsi lah. Nah, kalau kata kuncinya kurang gengsi, bagaimana cara kita membuatnya bergengsi? Ya, dan ini ada kaitannya dengan tema yang digagas kober-kober ini, kober-kober muda ini. Ya, salut dengan warga atau pengurus kober, panitia secara menyeluruh yang menggagas kegiatan ini. Ya. Hal yang semacam ini memang harus terus-menerus dilakukan. Kenapa? Untuk memperbanyak penuturnya. Dalam kaitan seni, nah ini seni, saya hanya tafsirkan sederhana saja. Karya-karya yang indah, karya-karya yang membuat kita senang, ya itu kita kategorikan seni. Tapi seni ini media, sudah betul sebagai media, alat. Tujuan utamanya adalah bahasa Lampung khususnya. Kita kembali hakikat bahasa itu apa sih? Hakikat bahasa itu lisan. Ya, kalaupun ada tulisan, ya ada tulisan yang kita menulis, tulisan yang kita baca, itu penyimbolan dari tulisan kita. Hakikat bahasa itu adalah lisan. Jadi kalau kita terus-menerus merasa bangga karena kita adalah suku bangsa yang memiliki aksara, itu akan melenakan kita. Kenapa? Karena tujuan akhir pembelajaran dasar seakan-akan membuatnya lestari. Saya selalu tidak setuju dengan lestari. Sama dengan penutur atau sastra budayawan yang di luar yang banyak pemikiran, banyak karyanya, kita lestarikan. Ya. Artinya kita dokumentasikan, kita taruh di museum nanti. Apakah kita mau bahasa Lampung lestari? Cukup di museum. Kalau hanya aksara, gak usah diteliti, sudah pasti ada di museum, pasti lestari. Yang jadi persoalan bahasanya. Ya. Nah, sebagai seni yang indah, yang bergaya, yang membuat senang, itu daya tarik tersendiri untuk menumbuh kembangkan penutur-penutur bahasa Lampung. Maka bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa apa sih? Ya, yang menggunakan bahasa termasuk
pertunjukan, ekspresur atau pembacaan yang berkaitan ya dengan bahasa Lampung harus terus-menerus dilakukan. Artinya apa? Bahwa dari puisi diubah jadi teks drama dipentaskan, dari cerita dikemas ya jadi puisi dan itu diekspresikan. Yang dimaksud pemajanan itu sering-seringlah dipertunjukkan ya, dipertunjukkan berbagai aspek kegiatan yang berbahasa Lampung. Jadi kalau pertunjukan, saya mohon maaf ini kalau beda ya. Kalau dia mau bahasa Lampung yang ditunjukkan ini tapi tidak berbahasa Lampung, itu dokumentasi namanya. Ya, bukan dalam rangka kita merevitalisasi, tapi melestarikan itu. Ya, kalau mau membuat dia vital kembali, kata kuncinya perbanyak menutur. Yang mengaku orang Lampung, yang orang tuanya dari mana, selalu pasti mengatakan saya ingin belajar, tapi batas ingin. Kapan pelaksanaan? Tidak pernah dilaksanakan. Padahal bahasa itu kebiasaan. Jadi tanpa pembiasaan untuk terus-menerus berbahasa Lampung, tidak mungkin penguasaan itu akan maksimal. Walaupun kita sadari berbahasa itu ada yang masih reseptif sifatnya. Jadi hanya menyerap, paham aja, ya, paham saja dengan apa yang ada. Tetapi tujuan akhir harus produktif, harus bisa menggunakan unsur bahasa dalam kaitan mengomunikasikan gagasan perasaan. Bukan hanya menyerap makna-makna dari kata untuk mendapatkan informasi. Barangkali semuanya gengsi berbahasa daerah itu memang lemah. Oleh sebab itu saya himbau, yuk melalui kobar atau komunitas saya, bagaimana cara kita menggayakan bahasa Lampung. Seni sebagai daya tarik itu saya mengajak supaya yuk kita berbahasa Lampung. Mulailah dari diri sendiri, kelompok-kelompok kecil yang sudah bisa, terus mengajak yang belum bisa. Ya, tidak pernah ada tercapai keterampilan kalau tidak pernah dicoba, diawali. Yang kedua, yang kelemahan bahasa Lampung itu karena orang Lampung itu jarang jadi pedagang, tidak ada bahasa pasaran. Padahal bahasa itu hidup ada di pasar, berkembang ada di pasar. Ya. Sehingga kalau ke pasar nggak ada pengguna bahasa Lampung. Piro, kangkung gigi, harga piro, ya itu yang lebih berkembang. Kenapa? Karena pendekatan sosiologi akan berpengaruh pada pendekatan pembeli dan dalam tawar menawar itu, sehingga jual larang-larang dan mahal ya. Rasanya itu saya hanya menegaskan, tolong cermati betul bahwa bahasa itu, konsep bahasa itu adalah bahasa lisan. Bahasa itu alat komunikasi. Oleh sebab itu jangan terlalu disimpang-simpangkan tujuan kita ke yang lain, khususnya bahasa. Kata Bu Farida, semua akan mati tanpa bahasa, semua akan hening terhenti tanpa bahasa. Ya, oleh sebab itu tugas utama kita di Lampung ini bukan tidak atau mengabaikan bahasa daerah yang lain di Lampung, tapi pasti tugas utama seperti kantor bahasa pasti bahasa lokal. Ya, tanggung jawab bersama bahwa saya Jawa Solo, saya mau mempertahankan Jawa. Silakan, di Jawa sana ada tanggung jawabnya. Jadi ada tanggung jawab moral di mana bumi dipijak, di situ lagi izin. Maka satu lagi, maka ya, terima kasih Pak Iqbal. Salah satunya adalah komitmen
pentingnya adalah bahasa itu terkait soal tulisan, kemudian bagaimana kita sama-sama memperbaiki sikap bahasa, khususnya sikap kita terhadap bahasa Lampung, sehingga kita bisa bergaya dan diksinya semakin membaik. Selanjutnya materi terakhir Bang Hari Pahala Huta Barat selaku budayawan dan seniman, silakan Kang Hari untuk menyampaikan gagasannya. Kenapa puisi? Kenapa puisi? Yang pertama, saya tidak bicara soal apakah posisi bahasa Lampung dalam kondisi rawan, mundur, terancam, kritis dan sebagainya. Di makalah sudah ada semua detail, apa peran bahasa dan lain sebagainya sudah ada di makalah detail, tapi nanti tidak katanya. Nah, saya langsung bicara soal kenapa puisi. Bapak Ibu sekalian, nomor satu argumennya puisi merupakan puncak dari keterampilan berbahasa. Titik. Itu tidak bisa digabungkan. Puisi adalah satu-satunya medium genre yang menggunakan bahasa sebagai media, alat sekaligus tujuan. Pada puisi, bahasa bukan sekadar alat untuk berkomunikasi, tetapi bahasa pada puisi menjadi tujuan eksplorasi ke bahasa itu sendiri yang tidak dilakukan oleh bentuk yang lain. Nah, itu yang harus kita pahami semua. Oleh karena itu sekian banyak ahli mendefinisikan puisi dengan sederhana seperti Tolstoy misalnya, beliau menjaga besar asal Rusia. Puisi adalah susunan pikiran-pikiran dan perasaan terbaik yang disampaikan melalui kalimat terbaik. Itulah puisi. Jadi di dalam puisi itu termaktub pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan terbaik yang dimiliki oleh seorang penyair yang lalu dia materialkan melalui bahasa dalam susunan yang terbaik. Jadi taruhan pada puisi Bapak Ibu sekalian bukan hanya pada konten, pada isi atau pada pikiran yang tidak disampaikan. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana kemudian pikiran, ide, gagasan yang dianggap baik itu mampu oleh sang penyair ditubuhkan, dimaterialkan melalui pertarungan, melalui metafora, melalui sintaksis puitik, melalui imagery, melalui irama, citra dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi ada dua taruhan dalam ilmu puisi Bapak Ibu. Yang pertama, idenya memang harus bagus. Nomor dua, membahasakan idenya juga harus bagus. Kalau hanya ide atau gagasan yang penting di dalam seni puisi, maka seharusnya setiap profesor di Republik ini mampu menulis puisi yang keren. Setiap kiai mampu menulis puisi spiritualitas yang keren. Tetapi tidak, karena tolok ukur puisi tetap bahasa, bukan ide. Tetapi ide juga kemudian mempengaruhi penilaian atau evaluasi kita terhadap itu suatu puisi. Kalau Anda nanti keliling sempat itu lihat di sebelah belakang ada puisi Habibur Rahman WM, judulnya Tuhan Kita Begitu Dekat. Itu salah satu puisi spiritual yang terbaik yang ada di Indonesia itu, di alamat Profesor Habibur Rahman WM. Puisi sufistik, puisi berat lah itu, tapi disampaikan dalam bahasa yang cantik sekali dan sederhana. Oleh karena itu dia kita pilih sebagai salah satu puisi yang kita terjemahkan. Nah, jadi puisi adalah medium optimal untuk bahasa. Oleh karena itu kita melakukan semacam uji coba eksperimen dalam proyek menatap buku bahasa ini, Bapak Ibu sekalian. Mengapa Robert tidak menerjemahkan misalnya makalah ilmiah atau esai atau khotbah atau prosa misalnya? Mengapa kami memilih puisi? Karena kami ingin menguji bahasa Lampung melalui puisi itu. Dan tidak cerita anak seperti yang dilakukan oleh pusat bahasa. Jadi ranah kita untuk proyek ini bukan
apa itu? Pengembangan, pengujian terhadap bahasa itu sendiri. Bisa tidak bahasa mampu? Cukup punya kosakata tidak bahasa mampu untuk meladeni kosakata puisi Indonesia modern. Ini dan ternyata ya terserah bagaimana hasilnya. Tapi kalau kita mau ngobrol apa bisik-bisik, bahasa mampu itu ternyata tidak cukup punya diksi, tidak cukup punya kosakata untuk ngomongin, untuk berbicara tentang hal-hal yang sifatnya batiniah, untuk hal-hal yang sifatnya emosional. Rupanya bahasa Lampung, diksi-diksi bahasa Lampung sifatnya lebih fisikal, konkret, material, untuk menggambarkan sesuatu yang nyata adanya. Misalnya begini, cinta tidak ada itu dalam bahasa Lampung. Yang bubuh, jadi kayak orang Sunda dia bubuh. Ada hambung juga suka dan lain-lain, itu sulit. Jadi ada beberapa diksi yang sekiranya sepadan dengan kata cinta. Nah ini kita sulit cari padanan katanya. Kemudian apalagi asmara, nama-nama begitu, asing gitu ya. Misal kata asing, apakah Suma kalau kata orang Agung Suma kan? Ataukah apa, tidak ada padanannya. Nah pertaruhan mencari padanan kosakata yang sifatnya lebih spiritual, lebih emosional, yang termasuk dalam puisi lah, yang kemudian menjadi taruhan program atau upaya kita menerjemahkan puisi Indonesia modern ke dalam bahasa Lampung. Nah itulah apa maksudnya eksperimen kita, uji coba kita untuk mencari tahu apakah bahasa kita cukup punya wawasan untuk meladeni puisi modern. Itu nomor satu. Nomor dua, jangan-jangan bukan kosakatanya yang tidak ada, tapi penggunanya, pemakainya, dalam hal ini translatornya, penerjemahnya yang tidak cukup punya penguasaan kosakata. Ternyata banyak sekali bahasa-bahasa arkaik dalam bahasa Lampung yang harus dicongkel-congkel lagi, digali-gali lagi untuk mencari padanan katanya dalam puisi-puisi yang diterjemahkan itu. Nah, di situ serunya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian puisi kita terjemahkan ke dalam bahasa Lampung. Nomor dua, kenapa puisi Indonesia modern? Ya puisi, kalau kita mau uji apakah bahasa Lampung cukup punya apa ya namanya ya, kekuatan kritik yang baik bisa menjadi bahasa seni, ya kita harus uji dia ke bahasa Indonesia puisi yang juga harus baik secara ilmu puisi. Tidak bisa dia macam-macam curhat dianggap puisi kemudian diterjemahkan, mudah saja itu. Maka sangat selektif kami memilih puisi-puisi ini. Dia punya tolok ukur yang jelas, di makalah saya jelaskan. Jadi tolok ukurnya tolok ukur internal puisi itu sendiri maupun puisi-puisi yang secara apa ya namanya di luar itu sudah teruji. Tidak ada satupun penyair yang diterjemahkan di sini yang tidak pernah masuk di Horizon. Ini majalah Horizon kah, Kalam kah, pernah dimuat di Kompas kah, di Koran Timur dan sebagainya. Itu media-media umum mainstream. Tidak bisa dia puisi itu dimuat di Kompas kalau tidak dia bermutu. Setiap minggu itu ribuan orang kirim puisi di Kompas, yang dimuat hanya 3, 4. Nah, jadi tidak pula bisa kita dengan mudah aja mengaku tulis saya puisi tolong terjemahin bahasa Lampung. Kalau itu bahasa Lampungnya mudah aja ngeladenin ya kan. Tapi bagaimana bahasa Lampung ngeladenin bahasanya Heri Anwar, bahasanya Sutarna Rendra, bahasanya Sitok Sutomora. Nah di situ pertarungan. Bisa nggak bahasa Lampung ngeladenin kompleksitas pemikiran, perasaan dan linguistik yang ada pada diri penyair modern tersebut. Itu makanya teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita melakukan proyek penerjemahan ini. Nomor satu, karena puisi adalah medium optimal untuk menguji bahasa, keterampilan bahasa. Nomor dua, puisi-puisi yang harus kita
sebagai alat ujinya juga harus berdiskusi yang optimal, yang baik. Yang kedua, teater sebagai media revitalisasi. Nah ini juga uji coba dari yang kita lakukan. Tesis saya, proposisi saya, yang pertama, teater juga satu-satunya medium yang paling komprehensif yang akan mampu menumbuhkan penggunaan bahasa dalam praktik kebahasaan yang tidak bisa dilakukan oleh medium yang lain. Misal seperti ini, saya berbicara dalam bahasa Indonesia, tapi ini bahasa Indonesia yang dikomunikasikan secara kognitif, ya, intelektual. Artinya saya hanya menyampaikan buah-buah pikir saya melalui bahasa Indonesia. Apakah emosi saya tersinggung, apakah saya marah, apakah saya buku, apakah saya berbisik merayu, tidak bisa Anda dapat dalam pemaparan materi seperti ini. Demikian pula yang lain-lain. Nah hanya di dalam teater lah ketiga aspek psikis dalam diri individu, aspek kognisika, afeksika, motorika, bahkan instingtif, bahasa itu betul-betul digunakan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Pak misalnya dengan sastra lisan, sastra tutur tradisional, bagaimana dengan misalnya mendongeng dalam tradisi tradisional? Ya, mendongeng juga ada unsur rasanya, ada unsur emosinya, ada unsur afeksinya, tetapi tidak pula dia menjadi titik tekan. Tetap yang titik tekankan pokok pikiran, amanat yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Nah, melalui teater bahasa betul-betul ditumbuhkan. Jadi sehingga ketika aktor mengatakan saya tidak takut kepada kamu dalam bahasa Lampungnya Mahabai yang meninggal, itu dia nggak bisa ngomong nyak Mahabai yang meninggal, nyak Mahabai yang meninggal. Itu tekanan itu kan tekanan emosi, ya. Walaupun pada latihan-latihan kemarin saya nonton latihan teman-teman yang latihan di festival ini, ada juga yang nyak Mahabai yang meninggal. Nyak Mahabai yang meninggal. Bagaimana itu kemudian ada aspek emosi masuk di situ. Jadi begitu dia ngomong diam, dia tidak cuma aja diam, diam. Artinya kan ada emosi di situ. Atau ayolah, nggak bisa dia kalau seperti kita. Ayolah, mari kita sama-sama meninggalkan cinta. Nggak bisa. Dalam teater untuk konteks tertentu misalnya dengan tertentu tidak bisa dia cuma bilang marilah, tapi marilah, ayolah. Atau ayolah. Nah ini tidak bisa ditemukan menggunakan bahasa yang begini di medium yang lain, Bapak Ibu, kecuali teater. Anda ceramah, masa ceramah pakai ekspresi, pakai gestur, tidak mungkin. Apalagi berbajuan, apalagi ngajar. Paling mungkin baca puisi lah, tapi tidak beroptimal karena tidak ada lawan dialog. Mendongeng dan lain sebagainya, storytelling kah, sastra lisan kah, membaca ringan kah, nah misalnya, kan dia sedikit aja dengan rasanya. Nah, oleh karena itu kami menguji coba bahasa Lampung ditubuhkan dalam tanda kutip melalui pertunjukan teater. Nah ternyata dalam prosesnya menarik bagaimana, ini tesis saya akhirnya dan teman-teman, pertunjukan teater bisa menjadi media yang sangat efektif, Mami Farida, Pak Iqbal, untuk perolehan bahasa cepat rupanya. Itu nanti aktor sekian banyak yang mesti tahu nanti itu jawab. Tapi nggak pas kan, walaupun masih nggak baik tadi, itu juga. Tapi cepat ya. Mau tidak mau kan dia bukan hanya menghafal kalau dia main teater kan. Jadi aktor dia harus merasakan, memahami, merasakan, mempraktikkan dalam gerak perilaku actingnya. Nah itu tesnya sehingga proses pemerolehan bahasa cepat sekali. Sekian bulan ketimbang dia belajar kelas bertahun, saya yakin 3 bulan lebih cepat. Bahkan pada beberapa kasus sutradaranya yang memang bukan orang Lampung
beberapa grup sutradara memang Jawa asli yang sehari-hari asing itu dengan diksi lampu nggak pernah nyala kan. Tapi karena tiap hari tiap malam latihan itu kan, akhirnya dia ngerti juga, akhirnya dia paham juga. Jadi sangat efektif dia untuk proses pemerolehan maupun penubuhannya itu tadi. Sehingga yang memang dia memang nanti memang betul-betul jati bahasa Lampung menjadi semakin teduh bahasa Lampungnya, yang memang dia baru mau belajar bahasa Lampung semakin cepat prosesnya. Karena nanti ada salah satu guru kan masih itu ada dari Surimal. Itu memang kita bilang teman-teman dari Surimal S1. Yaitu ada si Ajis, Irman, Rahman. Ya mereka betul-betul jati semua kan. Tetapi selama ini bahasa Lampungnya paling dikeluarkan, digunakan, dan juga tidak terlalu menuntut emosi dan lain sebagainya. Dan ketika latihan teater, asik, langsung jadi langsung asli lagi. Nah, jadi itu dua pokok pikiran yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan acara kita ini. Jadi yang pertama, jadi ada dua proposisi yang mau saya sampaikan. Nomor satu, visi bisa kita jadikan sebagai media yang paling baik untuk menguji bahasa Lampung, untuk membuat bahasa Lampung menjadi lebih keren lagi secara internal, dan teater bisa menjadi medium juga untuk revitalisasi bahasa Lampung secara keren juga. Bahkan kebetulan karena di sini ada Mami Parida dan Pak Iqbal, kalau menurut saya seharusnya teater itu menjadi mata kuliah wajib untuk prodi bahasa Lampung khususnya. Bahkan kalau saya suatu saat walaupun tidak mungkin atau tak siapa menjadi dekan FKIP, teater harusnya menjadi mata kuliah wajib di FKIP. Ya, karena FKIP itu calon guru. Nah, calon guru bagaimana menjadi guru yang baik kalau artikulasinya tidak baik, tidak pede dan sebagainya. Nah, teater itu sangat efektif untuk membuat kita menjadi lebih pede lah dalam tanda kutip juga ketika kita berada di depan orang lain. Nah, itu dua tesis utama dari saya. Demikian saja, kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Di dunia pendidikan, problem yang selalu dibutuhkan itu adalah dialek A dan dialek O, dan itu merujuk pada Valkoyer. Oke, Valkoyer itu menulis di buku tahun 1930. Oke, dan dalam buku ini tidak dijelaskan latar belakang, analisis atau apapun istilahnya, mengapa bahasa Lampung harus dibedakan menjadi dialek A dan dialek O. Padahal itu adalah seorang politikus. Nah, ini jadi pertanyaan kritis saja sebetulnya pada dunia pendidikan Lampung. Kenapa selalu hampir 100 tahun perbedaan dialek A dan dialek O dijadikan ganjalan di dunia pendidikan? Itu bisa dicek di asli. Jadi hanya berdasarkan itu. Jadi dikotomi dialek A diputuskan di 1930, dilanjutkan lagi oleh Evolver, dilanjutkan lagi oleh Profesor Wilman. Tanpa kita lihat terkait dengan muasal dari problem dialek A dan dialek O. Oke, itu juga menjadi kegelisahan saya sebetulnya. Kenapa di dunia pendidikan terus dipromosikan kehidupan semacam itu? Tak bisa di dunia pendidikan kata itu dialek A dialek O selalu bedanya, dan selalu dijadikan ganjalan, dijadikan dalih untuk dunia dari bahasa publik dan pendidikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini tentang kosakata bahasa Lampung yang sudah terkait. Saya mencatat sekitar 200-an kosakata bahasa Lampung yang sudah punah. Jadi suku kata terakhir itu klasifikasi. Nah, kata Mudit itu sehingga ada klasifikasi lagi api dan nyo.
Tetapi klasifikasi itu sebetulnya hanya dasar kita berpikir, tidak perlu terlalu diperuji kenapa gitu. Itu sifatnya deskripsi. Jadi kita buat klasifikasi hanya melogika berdasarkan fakta lapangan. Yang kita bahasa itu, sampai kembang segala macam kan deskripsi dulu. Ya, sehingga ini loh yang kita terima itu tentang klasifikasi. Lalu yang hampir punah itu tugas kita. Ya, bukan berarti begitu yang punah itu tergantikan yang baru-baru, itu bukan lapor, itu keliru juga. Bahasa itu terus-menerus berkembang. Itu pernah ada kita mengembangkan bahasa lapor, dia memasukkan berbagai unsur seperti bahasa Indonesia. Walaupun mungkin loh ini Lampung asli atau kok kayak Melayu-Melayu ya? Karena hakikat bahasa Lampung itu adalah Melayu. Dan Lampung kaidahnya seperti bahasa pasaran. Enggak ada pengambil. Kalau mereka mengambil, ngaku kan gitu. Ya. Kalau pukul, kasih pukul, tidak memukul. Pangkas, kasih pangkas. Jadi kaidahnya sudah semacam itu. Ya. Jadi kan ke konsistenan dari penggunaan kita itulah kebakuannya nanti. Jadi deskripsi dari pemakaian. Kebakuan tanpa deskripsi fakta-fakta yang dilakukan itu akan sekolah lagi tidak terpakai. Akhirnya kebakuan itu memodernkan diri. Jangan berlarut dengan ini yang asli, ini yang terima yang ada untuk kemudian digunakan. Saya kira itu kalau saya ngomong agak berhati-hati. Ini jujur saja, ketika kita mencoba salah satu memaknai Kolektif Duta Wisata Lampung untuk mendampingi tamu-tamu kami dari luar, untuk bisa memperjelas dan memperkenalkan budaya Lampung secara utuh walaupun tidak seutuhnya. Ketika mereka bertanya dan kita mencoba menyadarkan lagu Lampung sesuai permintaan mereka, duta tidak bisa mentranslate lagu Lampung. Sehingga saya sebagai host saja akhirnya saya ambil alih. Karena saya memang asli putra daerah Lampung yang dibesarkan di Tanggamus, Padang, sampai SD, kemudian saya besarnya di Surabaya sampai berpindah dan kembali ke Lampung lagi. Saya kembali tertarik dengan budaya Lampung ketika saya bersama Menteri Sudiman dan Lampung sesuai yang disampaikan Bang Arman tadi, bahwa dari Kadago pada prinsipnya adalah sudah selesai di kalangan para tua-tua kita dalam pembahasan di beberapa pertemuan Menteri Sudiman dan Lampung. Ya, jadi tidak ada lagi hal-hal yang cukup kronis di antara dua budaya ini. Yang pertama saya akan melihat dulu dari kondisi saya Bapak Ibu ya, bahwa kebijakan pertama yang saja kegiatan kita di Kota Bandar Lampung. Sesuai dari yang saya terima, ada beberapa peraturan wali kota pada zamannya Agen Herman Agen, ya. Beliau begitu interest untuk bagaimana budaya Lampung ini tumbuh dengan pemasangan stiker-stiker di toko setiap kantor pemerintah, dengan pemasangan stiker-stiker di setiap lampu lampu dan lain-lain, dengan adanya bahasa jalan ditranslatekan ke dalam bahasa Lampung ini apa namanya itu terjemahan bahasa Lampung itu. Nah, di era setelah beliau mohon izin barangkali saya tidak mengkritik pemerintahan Kota Bandar Lampung, namun saya sebagai pemerintah saja sungguh luar biasa menurunnya perhatian terhadap bagaimana budaya Lampung di Kota Bandar Lampung saja. Bagaimana mensiasati baik kita untuk menerjemahkan atau kita mengekspresikan, mengungkapkan perasaan kita untuk hal-hal abstrak tadi, apakah cukup dengan mencari padanan katanya? Karena saya berusaha juga menulis pakai padanan kata itu rasanya itu lain seperti yang diungkapkan oleh Mawari tadi. Untuk menemukan kata cinta itu sulit, nggak bisa pakai demon bersenyum sampai saya tanya pakai kata kirim dari kadang susah itu ya. Duta bahasa kami ini melalui penjaringan yang sangat berat sebenarnya, berbeda dengan duta-duta yang lain. Kami menjaring itu seleksinya sampai
5 bulan. Untuk apa? Untuk menjaring seorang generasi muda yang memiliki kemahiran dalam bahasa Indonesia, memiliki kemampuan dalam bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Itu tentu pekerjaan yang tidak mudah. Dalam satu orang bisa melekat 3 kemampuan itu. Meskipun itu memang idealnya generasi muda itu sekarang seperti itu ya Pak ya. Kalau ingin juga bergiat di era yang global ini, tidak mungkin dia tidak menguasai bahasa asing. Nah, masalahnya generasi sekarang ini mana porsi yang lebih diutamakan? Apakah mereka ingin mempelajari bahasa Indonesia atau bahasa asing atau bahasa daerah? Oleh karena itu di seleksi tersebut kami sangat ketat, dan dari sekian ratus yang mendaftar itulah yang bisa kami hasilkan. Karena kami juga tidak bisa mematok, oh ini kamu harus betul-betul bisa bahasa Lampung. Kalau tidak, dia memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam menyerap bahasa Lampung tersebut, Pak. Tentu kami memiliki, IKADUBAS itu memiliki kelas-kelas untuk mengajarkan bahasa Lampung. Ada juga duta bahasa yang sangat piawai dalam bahasa Lampung, tetapi mungkin pada saat itu tidak ditugaskan di tempat tersebut. Tapi terima kasih sekali Pak masukannya. Ini tentu akan mendapat perhatian dari kami dan juga pengurus IKADUBAS untuk bagaimana bisa terus mengajarkan anak-anak muda ini untuk berbahasa Lampung. Begitu. Terima kasih Pak Agus ya. Terutama dari pemerintah daerah ya, bahasa Lampung. Ya, ke depan mudah-mudahan kalau kita dapat di kota lama kita terus, tapi intinya kita harus tetap bersiaran untuk konteks kebudayaan peradaban Lampung ini. Mudah-mudahan suatu saat menjadi lebih baik lagi. Saya walaupun Kota Barat, tapi menurut saya Lampung bagus. Itulah. Makanya ya kalau ngerti, tapi cakap nggak sulit. Saya orang itu orang pada umumnya di Lampung, itu bagus. Itu Azizi, yaitu problem kita mencari padanan kata tadi. Banyak kosakata yang tidak kita miliki. Banyak serapan dari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Itu akan nampak sekali ketika kita urusan puisi itu Azizi. Nah, saya itu pernah menyarankan pada teman-teman para penerjemah, dan itu bisa kita sepakati sebetulnya. Ketimbang kita menyerap diksi atau kosakata dari bahasa Indonesia atau Melayu-Melayu, lebih baik kita menyerap dari diksi dari teman-teman kita di jurnal yang berbeda ini. Contoh, temanku Dery Juliawan namanya, dia menerjemahkan beberapa puisi itu Waikanan ya, api kan, Waikanan masih api juga. Dalam beberapa puisi yang diterjemahkan Dery, itu kata hujan itu tidak ada translate-nya, dia tetap tuliskan kata hujan, karena katanya kami Waikanan tidak ada bahasa hujan Waikanan. Tetapi ketika Fitriani ini ada Fitrinya dari Lampung Barat, itu ada kata Lampung di situ. Atau kayak Rio dan Saleh dari Rantau, ada kata Terai di situ. Nah, itu maksudku, di sana Waikanan tidak ada kata hujan, kan dia bisa adopsi itu Lampung atau Terai. Ketimbang dia tuliskan juga tetap hujan yang jelas-jelas itu diksi bahasa Indonesia. Jadi kita saling mengadopsi lah. Yang ada di O yang tidak ada di O ambil dari api, yang tidak ada yang di api ambil dari O. Ketimbang kita buru-buru langsung menyerap dari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Ya. Tapi kita ini kan orang Lampung ini kan suka egois. Ya saya nggak ada, itu nggak ada tempat saya. Itu kan pernah, saya nggak ada. Nanti yang ngotot tempat saya nggak ada. Diksinya kan apa-apa lah. Itu kan aneh juga menurut. Dia itu kan kami orang dalam lah. Nah itu contoh Azizi. Jadi apa namanya ya, eksplorasi kita untuk mengadopsi lah dalam kata mencuri dengan belakang data itu asik loh. Kalau kita orang Lampung ya nggak ada di Lampung. Nah kayak Bang Juhandi, dia orang Kota Bumi, ada diksi-diksi perahu, dia tuliskan aja perahu. Padahal orang kami ada dia sebut itu, ada dia sebut apa jukung dan lain sebagainya. Nah itu. Mohon maaf semuanya peserta seminar, masih banyak pertanyaan, tentunya masih banyak yang mau ditanggapi.
Mungkin Pak Iqbal untuk memberikan semacam closing statement untuk acara ini, Pak. Ya, terima kasih kesempatan ini. Barangkali ingatan saya terbatas, nggak bisa merangkum seluruhnya. Tapi hajat utamanya adalah membuat bahasa Lampung itu berjaya, berfungsi sebagai alat komunikasi, betul-betul hidup dengan cara memanfaatkan seni. Dengan seni tadi sudah buka kegiatan-kegiatan untuk bereseptif, memahami dan menguasai bahasa terasa akan lebih mudah karena ada kesan bahagia dan indahnya itu. Oleh sebab itu kita punya tanggung jawab bersama melalui kinerja atau secara kepribadian, secara pribadi kita harus mendayakan bahasa Lampung kembali. Mari bersama-sama Bapak Ibu, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa Kantor Bahasa Provinsi Lampung tidak dapat bekerja sendiri, harus bekerja bersama-sama karena fungsi kami adalah sebagai fasilitator, tetapi kepunahan atau kelangsungan bahasa Lampung ini terutama adalah ditentukan oleh Bapak Ibu sebagai pemilik bahasa Lampung. Terima kasih. Mari kita terus merayakan bahasa Lampung ini konkret. Mari kita berprasangka berniat baik terus ke bahasa Lampung ini dan membuktikan juga nanti tunjukkan dengan cara menonton pertunjukan festival teater bahasa Lampung pertama di dunia dua. Nah, mudah-mudahan ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iqbal, Bu Desi,